Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Abidillah dengan NIM akhir 417 dari Fakultas Hukum kelas H. Dan perkenalkan, nama saya Dijas Rizky Valendra dengan NIM AG 415 kelas H Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Yang pertama-tama itu kita harus tahu apa itu kriminologi. Nama kriminologi itu ditemukan oleh Topinard, seorang ahli antropologi Prancis. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Definisi tentang kriminologi itu banyak sekali, sangat luas sekali. Intinya kriminologi itu membahas tentang kejahatan, tentang manusia yang berbuat jahat, itu yang dibahas di kriminologi. Ada lagi definisi tentang kriminologi itu sudah banyak dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama itu ada Edwin H. Sutherland. Menurut Edwin, kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Ada juga menurut J. Constant, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab serta akibat-akibatnya. Dari WME Notes, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Menurut William Adrian Bonger, kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Apa yang disebut itu kejahatan yang seluas-luasnya? Pengertian tentang seluas-luasnya itu hal yang berhubungan dengan kejahatan, ialah sebab timbul dan melenyapkan kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat, umur, keturunan, pendidikan, dan cita-cita. Ada juga pengertian kejahatan sendiri, yaitu secara yuridis formil. Kejahatan adalah semua tingkah laku yang melanggar ketentuan pidana. Kalau secara sosiologis, mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis, juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakikatnya. Kalau pengertian kejahatan menurut para ahli, ada juga seperti Paul Moikdikdo mengatakan kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak. Garofalo merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. Kalau Thomas melihat kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi anggota. Kalau Ridley Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi pidana. Bonger menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan antisosial yang sadar dan memperoleh reaksi dari negara berupa sanksi. Contoh-contoh kejahatan yang terjadi di Indonesia itu banyak sekali. Kita ambil 3 poin saja. Yang pertama itu penculikan. Contoh dari penculikan yaitu seperti anak dari Nazar dan Musdalifah. Penjelasannya bisa dilihat di video berikut ini. Siapa terduga penculik Nana? Apa motif di balik peristiwa ini? Polres Tangerang kini sedang mengusut dan mencari keberadaan Nana. Sementara Nasar sendiri mengaku tak bisa memahami maksud si pembawa Nana. Karena menurut Nasar, ia dan Musda merasa selama ini tidak memiliki musuh. Menduga si penculik menginginkan tebusan, Nasar bahkan menyatakan siap memenuhi permintaan, bahkan ketika itu harus dilakukan secara kekeluargaan. Saya nggak tahu kalau orang bilang ada musuh, selama ini saya nggak pernah punya musuh sama orang. Maksudnya apa ya? Ya kalau musuhnya sama saya, kenapa sama anak gitu kan?
Jangan sama anak kan nggak tahu urusannya. Kenapa nggak saya aja? Gitu maksudnya. Jadi maksud aku kalau memang mau ditebus ya segeralah gitu. Langsung aja to the point. Ini gitu supaya nggak berangsur-angsur panjang. Yang kedua itu ada pembunuhan, seperti kasusnya wanita di hotel di kawasan Menteng. Itu juga terjadi kasus pembunuhan. Videonya sebagai berikut. Pada Minggu 30 Agustus 2020 telah terjadi aksi penganiayaan di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam itu dialami oleh Firmansyah 44 tahun. Akibat aksi pembacokan tersebut, Firmansyah meninggal dunia. Banyak warganet menyesalkan kenapa orang terekam di video itu tidak ada yang membantu. Ternyata korban Firmansyah sebenarnya sempat ditolong warga. Sebelum tewas, Firmansyah sempat dibawa ke bidan terdekat. Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Ibtu Irwan Sidik membenarkan saat itu ada seorang warga sekitar yang membantu menolong. Namun saat perjalanan, Irwan menuturkan pada saat kejadian warga sekitar takut sehingga tidak bisa menolong lagi pada saat korban meninggal dunia. Sebelumnya diberitakan sebuah video korban pembacokan di 5 Ulu Palembang tersebar di media sosial pada Senin 31 Agustus 2020. Dilansir dari Tribun Sumsel, dalam video itu korban pembacokan bernama Firmansyah terduduk dengan kondisi sekarat di sebuah jalan pemukiman. Banyak orang berada di sekitarnya hanya melihat satu sepeda motor yang melintas juga lewat begitu saja di samping korban. Diketahui Firmansyah mengalami luka bacok oleh 2 orang yang diduga kuat kenal dengan korban. Kini pihak kepolisian sedang memburu para pelaku pembunuhan terhadap Firmansyah. Itu tadi Tribun News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Yang ketiga itu ada pengedar. Kasusnya yaitu 185 kg tembakau sintetis diedarkan via online. Itu sangat banyak di Indonesia. Salah satu contohnya akan dilihatkan di video berikut ini. Pembuatan ganja sintetis digerebek oleh BNNP Sulawesi Selatan. Dari penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 10 orang pelaku dan barang bukti 3 kg tembakau gorila. Ini pelaku mengedarkan barang haramnya melalui online, bro. Stop deh lo meracunin anak-anak bangsa. Ada barang. Astagfirullah.
Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan seluruh tim operasionalnya melakukan penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan pabrik pembuatan ganja sintetis. Petugas secara cepat merangsek untuk melakukan penangkapan. Selain itu, petugas BNNP Sulawesi Selatan juga menyita sejumlah barang bukti lainnya. Di antaranya adalah tembakau siap olah jadi ganja sintetis. Prekursor ini alkohol. Bahan kimia yang diperoleh pelaku dari luar negeri dengan harga 9 juta rupiah seberat 30 gram. Pelan-pelan jangan sampai tumpah. Oh, sudah dicampur ini. Sudah ini. Jangan tumpah. Jangan tumpah. Oh, berarti pelan-pelan. Begini tadi di dalam situ. Iya. Ya, tumpah toh? Begini tadi dalam situ toh? Iya, banyak sekali. Ini tinggal ini. Kurang. Banyak. Alhamdulillah. Oh, itu bibit. Ambil. Punya siapa itu? Sana. Harap sini. Ini. Sudah. Ambil. Ini apa ini? Buka. Berapa ini? Sama timbanganmu. Home industri atau pabrik ganja sintetis ini sebelumnya mampu memproduksi ganja sintetis dengan jumlah 3 kg per harinya. Harga jual di pasaran dibanderol dengan harga Rp250.000 setiap 3 gramnya. Metode pemasaran atau penjualan ganja sintetis ini dari para pelaku dilakukan dengan cara online lewat media sosial. Terima kasih dan khususnya kepada rekan-rekan BPP dan Polda, dimana kita semua bisa lihat di depan ini. Mungkin kalau dilihat ini seperti gula, terus ini juga ada seperti tembakau, tapi ini adalah ganja sintetis. Dan kalau kita lihat ini, memang sudahnya kelihatan sedikit. Tapi kalau kita biarkan, ini adalah industri Lansenlet dasarnya. Jadi ini untuk industri perumahan, mereka membuat tembakau gula, yang sekarang itu ganja sintetis, yang efeknya itu lebih keras daripada ganja asli, dan juga mungkin lebih keras daripada ini sabu. Dari 10 terduga pelaku yang diamankan, 2 diantaranya adalah pembuat ganja sintetis jenis tembakau Gorilla siap jual. Para pelaku dikenai pasal tentang narkotika dengan ancaman di atas 10 tahun kurungan penjara. Terus selanjutnya penjabaran Itali, mazhab Lamborso, Prancis, dan spiritualis. Mazhab Itali atau aliran antropologis. Mazhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis, yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Pelopor dari mazhab ini, Franz dan Spuzheim. Mereka itu menyelidiki ciri-ciri lahiriah, watak, roman muka, tulisan tangan, dan cara berjalan seorang penjahat. Salah satu penganut aliran ini adalah P. Broca. Dia melakukan penyelidikan pada tengkorak para penjahat yang menyimpulkan bahwa ternyata ada kelainan-kelainan dalam tengkorak-tengkorak para penjahat tersebut, yaitu mempunyai sifat patologis atau penyakit. Jadi para penjahat itu mempunyai kelainan sendiri daripada manusia yang normal. Yang kedua ada mazhab Lamborso. Mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini terdapat semboyan The Net Istimer Skuld and Inires It
yang artinya itu dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Demikian juga seorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tapi dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Semisal perumahan yang sangat jelek di mana orang-orang tinggal berjejal-jejal, terdapatnya kemiskinan ataupun pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan-jalan. Tentunya dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Pemuda pemukanya adalah Lacazette, dokter, manuver, antropolog, dan G. Tarde, yuris dan sosiologi. Meskipun mereka adalah dokter dan bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial daripada kriminalitas. Yang ketiga itu ada mazhab lingkungan spiritualis. Untuk mazhab lingkungan spiritualis ini, pelopornya adalah M. de Bits. Menurutnya, bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan mudah berkembang dengan subur. Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu anomi, ketiadaan norma atau strain, ketegangan. Yang kedua, cultural deviance, penyimpangan budaya. Yang ketiga, social control, kontrol sosial. Kemudian lanjut ke faktor penyebab. Teori different association, ekonomi, konflik kebudayaan, dan ekologis. Itu yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu tentang teori ekologis. Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, terus hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Yang semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah. Urbanisasi juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan. Semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut. Karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Lalu kita masuk ke teori konflik kebudayaan. Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial. Selanjutnya, konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi, misalnya konflik norma tingkah laku, sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan. Kemudian lanjut ke teori faktor ekonomi. Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi. Hal ini mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam teori differential association. Teori ini berlandaskan pada prosesnya belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada atau proporsi dalam proses terjadinya kejahatan, yakni sebagai berikut. Yaitu yang pertama, perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi. Lalu yang kedua, perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Yang ketiga, bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
Lalu yang keempat, apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar, dan sikap. Yang kelima, arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak. Lalu yang keenam, seseorang menjadi delinquent karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat. Lalu yang ketujuh, differential association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya. Kemudian lanjut kita masuk ke dalam teori anomi. Teori anomi dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Penganut teori anomi beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Lalu kita lanjut ke dalam teori Abimorel. Selanjutnya adalah Abimorel dengan teorinya degenerasi tentang kemerosotan sifat. Menurutnya bahwa manusia-manusia yang karena pengaruh kondisi lingkungan yang tidak baik selama beberapa generasi, maka akan mempunyai keturunan yang sifatnya merosot. Ada juga Sheldon Group dan Eleanor Group yang melakukan studi komparatif antara pria delinquent dengan non-delinquent. Selain itu, Sheldon juga menyatakan bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan temperamen seseorang. Sheldon memformulasikan somatotypes menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama the endotype, tubuh gemuk; yang kedua the mesomorph atau berotot dan bertubuh atletis; kemudian yang ketiga ectomorph atau tinggi, kurus, fisik yang rapuh. Kemudian lanjut ke teori penyimpangan budaya. Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda dan dengan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Sedangkan teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Kemudian kita lanjut ke teori born criminal dari Cesare Lombrosa. Teori born criminal dari Cesare Lombrosa dari tahun 1835 hingga 1909 lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Lombroso menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta pioner lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Kemudian lanjut ke perkembangan. Dalam perkembangannya, teori Lombroso ini membuat Charles Goring, seorang dokter pada rumah penjara di Inggris, menjadikan tertarik untuk membuktikan kebenarannya. Kelanjutannya, dia bersama Carl Paulson melakukan penyelidikan terhadap 3.000 orang penjahat kaliber besar. Penelitian pertama, dia membandingkan antara tengkorak mahasiswa Cambridge dan Oxford dengan tengkorak konvikt atau para narapidana, yang menghasilkan tidak ditemukan perbedaan. Penelitian kedua yaitu dia membandingkan tengkorak mahasiswa Aberdeen atau Scotland dengan hasil penelitian pertama, yang menghasilkan tengkorak mahasiswa Aberdeen lebih besar. Lalu penelitian ketiga,
Dia membandingkan tengkorak para guru besar Universitas London dengan tengkorak konvik atau para narapidana yang menghasilkan tidak ditemukan perbedaan. Dari ketiga penelitian tersebut, Goreng menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada tanda-tanda lahiriah atau fisik untuk disebut sebagai tipe penjahat. Juga tidak ada tanda-tanda rohania untuk menyatakan rohania penjahat itu memiliki suatu tipe tertentu. Pernyataan ini tentunya merupakan kritikan tegas terhadap ajaran Lombroso. Setelah itu kita lanjut ke faktor penyebab. Mengenal teori kontrol sosial, ada pendapat dari beberapa tokoh. Salah satunya adalah Albert Junior Reis. Dia mengemukakan bahwa ada 3 komponen dari kontrol sosial dalam menjalankan kenakalan remaja, antara lain gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota jumlahnya itu cukup besar dan sukar dicegah terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota, terutama para remajanya, menghadapi kesukaran dalam ketidaktaatan pada pola untuk menentukan perilakunya. Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa para penjahat tersebut mempunyai sifat-sifat binatang buas yang kejam serta memiliki bakat jahat yang sangat kuat. Lombroso berhasil membuat sesuatu teori tentang ciri-ciri penjahat pada umumnya yang juga sama dimiliki oleh manusia primitif. Ciri-ciri penjahat tersebut yaitu antara lain, yang pertama, isi tengkoraknya kurang atau terdapat berbagai kelainan. Lalu yang kedua, dalam otaknya itu terdapat keganjilan atau benjolan otak. Yang ketiga, roman muka yang berbeda daripada yang lain. Tulang rahangnya lebar, mukanya tidak simetris, dan dahinya melengkung ke dalam. Yang keempat, kurang mempunyai perasaan. Dan yang kelima yaitu suka pada tato di wajah. Lalu lanjut ke dalam demonologis. Demonologis merupakan pemikiran awal yang dikembangkan atas dasar pemikiran yang tidak rasional, di mana salah satu tingkah laku kejahatan yang dilakukan oleh individu merupakan pengaruh dari roh jahat atau yang berarti demon atau mungkin setan. Benar atau salahnya suatu tingkah laku ditentukan oleh definisi kepala suku atau orang yang dianggap sebagai dewa. Pemikiran ini bersifat konvensional, di mana tindakan pelanggaran yang dianggap paling serius bagi demonologis adalah mempergunakan ilmu gaib hitam atau dikenal dengan black magic. Hukuman yang digunakan juga masih bersifat tradisional yang ditunjukkan untuk mengusir roh jahat dalam diri individu tersebut, seperti membakar individu yang memiliki ilmu hitam. Lalu lanjut kita ke dalam teori klasik. Pada penjelasan mengenai pemikiran klasik, tingkah laku jahat yang dilakukan oleh manusia merupakan cerminan dari adanya konsep free will atau kehendak bebas. Dalam penjelasan mengenai pemikiran klasik dengan konsep free will ini menganggap bahwa individu memiliki pilihan dan pemikiran untuk menentukan tindakan yang akan mereka lakukan. Kemudian kita lanjut ke neoklasik. Neoklasik muncul sebagai bentuk kritikan terhadap klasik yang menyamakan hukuman setiap orang tanpa mempertimbangkan usia, fisik, dan kondisi kejiwaan seseorang. Kemudian lanjut ke determinasi. Determinisme merupakan suatu penjelasan mengenai kejahatan bahwa tingkah laku jahat merupakan pengaruh dari adanya faktor-faktor tertentu. Terdiri dari beberapa paradigma, yaitu yang pertama positivisme, yang kedua interaksionisme,
lalu yang ketiga konflik, yang keempat postmodern kriminologi, dan yang kelima budaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kriminologi ini mempelajari tentang kejahatan-kejahatan, mempelajari tentang penyebab terjadinya kejahatan, kenapa seorang manusia itu melakukan kejahatan dengan alasan apa, itu semuanya dipelajari di kriminologi. Dan pada penyebab kejahatan tersebut banyak sekali definisi dari kejahatan-kejahatan tersebut. Kalau katanya teori ekologis, itu faktor lingkungan. Jadi kejahatan yang terjadi karena lingkungan. Semakin banyak lingkungan, semakin jelek lingkungan yang kita hidupi, maka kejahatan bisa saja muncul di sana. Ada juga teori ekonomi, yaitu kejahatan yang muncul gara-gara ekonomi. Mereka bertahan hidup dengan ekonomi yang sangat ke bawah sekali, kadang mereka melakukan kejahatan. Kalau dari teori kriminal Lamborso, kejahatan itu dibuktikan, kejahatan itu sudah seperti mempunyai sifat hewani. Dan kalau katanya teori demonologis, kejahatan itu seperti demon, yaitu ilmu hitam. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap atau penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.